الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم. Yang saya hormati, kita sama-sama muliakan Bapak Haji Ali Hanafiah Mata'anallahu bituli hayati, semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Yang saya hormati Ibu Hajah Akhirnawati Mata'anallahu bituli hayati, semoga Allah berikan sehat dan panjang umur. Tim Mahat, Ketua DKM Bapak Sakrudin serta jamaah, tidak ketinggalan pimpinan lingkungan kita yaitu Bapak RT, Bapak Kandi. Alhamdulillah beliau selalu mensupport dan seringkali mengikuti program-program yang Asofal lakukan, serta hadirin dan hadirat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Marilah pada kesempatan pagi yang sejuk ini, Ahad tanggal 13 November tahun 2022, kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga oleh karenanya kita di samping melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah dunia, tetapi kita masih memperhatikan dan juga mementingkan serta melaksanakan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi kita sudah bisa bangun dari tidur, lalu kemudian kita melaksanakan sholat subuh, di mana sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Dan tentu pada pagi hari ini kita berada dalam kondisi sangat fit, penuh dengan keyakinan serta keimanan kepada Allah yang begitu prima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini yang senantiasa berusaha untuk istiqomah terhadap menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat sederhana, yaitu tentang kunci kesuksesan menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bicara masalah sukses, sukses itu apa? Bagaimana caranya? Apakah sukses itu hanya berupa materi atau sukses dari perspektif lain? Sukses itu adalah satu kondisi di mana kondisi itu sesuai dengan harapan kita. Tetapi yang paling penting adalah di samping sesuai harapan kita, itu sesuai dengan keinginan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut kita cocok, tetapi kemudian Allah tidak ridho, ya itu artinya bukan sebuah kesuksesan. Manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan manusia terakhir nanti menjelang hari kiamat terbagi menjadi 4 kategori. Pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu orang yang di dunianya bahagia,
di akhiratnya bahagia. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, yaitu orang yang bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mungkin di dunianya kita celaka atau biasa saja secara materi tidak mampu, tetapi kita punya kemampuan untuk kemudian di akhiratnya kita bahagia. Dan yang keempat kategori manusia adalah sakiyun fit dunya wa sakiyun fil akhirah, yaitu sudah di dunia kita sengsara, tidak punya apa-apa, celaka, lebih-lebih nanti di akhirat kita belangsak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kira-kira dari nomor 1, 2, 3, dan 4 mana yang kita inginkan? 3, 1. Ngantuk Pak Mulai. Kasih nomor 1. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Baginya itu orang di dunianya sukses, seperti Pak Haji, Bu Haji, ya kan, semua serba ada. Harta ada, mobil ada, pekerjaan ada, seluruhnya punya. Pengennya seperti itu, pangkat ada. Tapi nanti di akhirat kita berharap akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling sangat kita hindari adalah sakiyun fit dunya wa sakiyun akhirat. Jangan sampai kita di dunia ini sengsara, di akhirat juga kita masuk neraka. Yang namanya maling, Pak Boy, itu ingin sukses. Betul nggak Pak? Begal ingin sukses. Rampok itu ingin sukses. Cuma suksesnya seperti apa? Lalu kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam sebuah buku yang berjudul 100 tokoh orang berpengaruh di dunia, seorang orientalis pengarang buku itu yang bernama Michael Hart, dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama. Padahal dia itu adalah kafir secara akidah, ya, bukan Islam secara akidah. Tetapi Michael Hart menempatkan Nabi kita Muhammad SAW di urutan nomor 1 di antara 100 tokoh dunia berpengaruh. Selamat datang Ustaz Sofyan Sauri, luar biasa hadir di sini. Lah ini kenapa? Itu artinya bukan sebuah hal yang sangat berlebihan. Karena Rasulullah SAW berdakwah hanya dalam waktu 23 tahun. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Tetapi tatanan kehidupan itu luar biasa dan dampaknya sampai sekarang berapa miliar manusia yang beriman kepada Allah masuk ke dalam Islam itu karena pengaruh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sukses di dalam keluarga. Kita tahu keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana akhlak Rasul dan seterusnya itu kita tahu dari biografi Rasulullah SAW sudah begitu banyak diajarkan. Beliau juga sukses sebagai seorang amir atau pemimpin negara. Beliau juga sukses sebagai panglima perang. Perang manapun beliau selalu menang. Perang Khandaq, perang Badar, perang-perang yang lainnya Rasulullah itu adalah selalu berdiri di depan. Dan beliau juga adalah seorang bisnismen, seorang pedagang yang sukses mulai dari muda, ya, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian yang menjadi menarik adalah ini bagaimana sukses menurut perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunci keberhasilan versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan sukses di sini adalah bukan sekedar sukses dunia saja, tetapi adalah sukses dunia dan juga sukses akhirat. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Ada 3 kunci sukses menurut Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang sukses itu adalah orang yang bertakwa.
Apa itu takwa? Menurut Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan takwa itu adalah al-imtisalu awamirillah wajtanibu nawahi, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang diperintahkan? Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, tolong orang lain, ya, kemudian menyantuni orang lain, dan itu adalah hal yang baik kita laksanakan. Tetapi kemudian larangannya tanpa kecuali kita harus tinggalkan. Apa saja? Banyak sekali kemaksiatan yang harus kita jauhi. Itu adalah takwa, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan tentang pesan takwa ini. Di surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Bertakwalah haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Tadi al-imtisalu awamirah wajtanibu nawahi. Dengan sebenar-benarnya bertakwa, bukan takwa bohongan gitu. Ya, dengan bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati, ya, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ini ayat yang menjelaskan bahwa setiap orang Islam pasti akan masuk surga sepanjang bahwa kita sudah mengucapkan atau berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh, kok seperti itu? Iya, persoalannya adalah masuk surga itu kita direbus dulu di neraka apa tidak? Dipanggang dulu di akhirat apa di neraka apa tidak? Dibakar dulu di akhirat apa tidak? Supaya dosa-dosa itu kemudian berkurang. Nah, baru kemudian ketika Allah sudah ridho, ketika seseorang sudah pernah bersyahadat, maka insya Allah atas keriduannya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu iman yang paling besar yang dimiliki oleh setiap manusia adalah orang beriman dan Islam. Iman dan Islam itu, tanpa Islam, Pak, itu seluruh aktivitas dan juga amal baiknya tertolak. Itu menurut versi Islam. Tetapi dengan cara kita beragama Islam dan diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu apapun bisa disebut dengan ibadah. Itu ibadah yang sebenarnya, Pak. Ada duri di jalan, kita singkirin, Bismillahirrahmanirrahim, supaya orang tidak celaka. Itu juga sudah ibadah, Pak. Ada orang kesasar lalu nanya, sampaikan kalau kita tahu, sebelah sana, Pak. Kalau jalan Mawar 13, 2 gang dari sini ke sebelah kiri, jangan malah diputar-putar. Nah, itu pun adalah merupakan sesuatu hal kebaikan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa orang yang bertakwa itu hikmahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar, min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini Pak Boy, percaya apa tidak? Kalau kita bertakwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan solusi dari setiap persoalan hidup yang dihadapi. Anaknya kuliah, sementara kita kerjanya pas-pasan. Secara matematika tidak cukup uang kita untuk menyekolahkan anak.
di saat kita perlu bayaran segala macam. Ada saja itu rezeki yang Bapak. Mungkin ada orang komplek yang minjemin, atau mungkin yang ngasih, atau mungkin bisa jadi maklar tanah akhirnya kemudian dapat. Itu namanya adalah ayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau mau kaya Pak, tidak perlu lama-lama. Kalau Allah sudah punya mau. Farel Prayoga, ya, anak kecil, pengamen dari Banyuwangi. Siapa yang sangka tadinya pengamen orang tidak punya, lalu kemudian diundang oleh Jokowi ke Istana Negara. Sekarang sudah punya Pak, lewat kita semua Pak, dapat mobil, kemudian dikasih rumah, lalu kemudian sekarang setiap dipanggil itu minimal 2, 3, 10 juta. Anak kecil Pak. Kalau Allah sudah mau, maka tidak ada yang tidak mungkin. Itu ayo sama-sama kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, kunci sukses menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang disebut atau siapa yang disebut orang tua? Orang tua itu bisa ibu, bapak kandung ya. Kemudian bisa ibu, bapak, mertua, itu juga orang tua. Dan satu lagi adalah guru kita Pak. Itu termasuk orang tua. Tetapi secara nasab yang disebut dengan orang tua itu adalah ibu dan bapak kita. Tentu kakek nenek dan segala macam itu masuk juga di dalamnya. Kita tahu dan merasakan kalau kita tidak dilahirkan oleh seorang ibu dan melihat kasih sayang daripada bapak yang mendidik kita, menyekolahkan kita sampai dengan besar, kayaknya sulit kita jadi orang sukses seperti sekarang. Maka dari itu ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu nggak usah jauh-jauh, terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan kemudian murkanya Allah juga tidak jauh-jauh, karena ternyata terletak di murkanya kedua orang tua. Maka kalau kita ingin sukses menurut versi Rasulullah SAW adalah bahagiakan orang tua kita. Mungkin bahagia tidak selalu dari materi. Dengan kita berbuat baik, bermanfaat buat lingkungannya, ya itu orang tua sudah senang. Orang tua mana yang kemudian berharap belas kasih dan juga uluran tangan dari anaknya, sekalipun orang tua kita tidak mampu, tidak ada. Jadi kasih ibu itu sepanjang hidup luar biasa. Tetapi sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik buat kebaikan ibu dan bapak kita. Apakah kita bisa untuk membayar begitu banyak kebaikan-kebaikan ibu bapak kita sejak kita lahir? Tidak cukup apapun. Tidak cukup. Maka dari itu bahagiakan orang tua. Karena sekarang tidak cukup dengan materi saja. Orang banyak uang, anaknya sukses segala macam, tapi suami istrinya kemudian sibuk dan dia punya anak. Akhirnya kemudian apa? Ibunya itu disuruh ngomong anaknya, jadi cucunya. Ini sebenarnya secara Islam tidak selalu benar. Yang bagus adalah ya diurus oleh dirinya. Kalau tidak bisa, nyuruh orang lain. Jangan sampai kemudian orang tua kita atau neneknya, kakeknya menjadi beban. Kalau sekedar seru-seruan, senang-senangan, tidak masalah. Itu kira-kira. Yang penting adalah jangan sampai saya udah nggak punya anak, maksudnya kepengen santai, malah suruh jadi MC, ya ngomong cucu. Nah ini pun hati-hati. Ya kalau kemudian diberikan sebuah kontribusi ataupun kompensasi yang cukup. Tapi tidak hanya cukup itu. Bapak ibu kita itu kepengennya santai, bermain dengan anaknya, dengan cucunya, dan segala macam. Itu adalah berbakti kepada kedua orang tua.